Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita live bareng gitaris Indonesia Fingerstyle. Siapa Ayu hari ini? Kalau kalian mengikuti perjalanan iklan untuk live hari ini, malam ini, ntar jam 8, bersama Mas Jubing Kristianto. Yeay. Halo Adrian, ntar kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan mau nanya apa sama Mas Jubing. Kita bedah apa sih inspirasinya. Halo Azhar. Kita jam 8 ke depan kita ngobrol. Nah, bentar lagi sama Mas Jubing Kristianto. Ilunkers, welcome. Berapa menit lagi ke depan kita akan bergabung bersama gitaris Indonesia Syafhar Hadar sama Mas Jubing. Apa Bajrin? Request. Ini mau ngobrol sama gitaris Indonesia. Simak dong. Ini Mas Jubing Kristianto. Ya kan? Brother adiknya, bentar lagi kita live bareng Jubing. Ica, salam ya. Kang Ustad. Kang Iqmal, saudaraan, suara persaudaraan. Oh ini ya. Lupa ya. Lupa. Karena udah banyak main lagu lain jadi lupa, Jren. Nanti kan ada itu tuh, ada tutorialnya tuh. Halo Bang Isnandar. Berapa menit ke depan sebentar lagi kita live bareng Mas Jubi nggak mau dibilang maestro, padahal dia maestro kan. Bergetar hati. Adik kenyal. Didi. Ntar kita belum bisa nih sekarang nih buat collab buat YouTube ntar. Sabar ya. Waktunya belum tahu, belum pas banget. Bilangin Ica. Di. Lupa. Asli lupa Tuan Bagaskara. Kita tunggu sebentar lagi Mas Jubing akan bergabung. Ya, oke Mas Jubing udah bergabung, kita undang Mas Jubing ya.
Halo Mas Jubing. Halo, Hai, apa kabar? gimana nih? Pakai kacamata nih karena kecil nih hurufnya nih. Gimana? Jelas nggak suaranya? Wah, udah mulai banyak yang bergabung, Mas. Nah, ah, Oke, kita jelas jelas jelas. ya, Oke, sip. sekarang kita ini Mas. Silakan Mas Jubing memperkenalkan bagaimana Mas Jubing bisa terjun di klasikal gitar. Iya, grade 3 Yamaha iya, terus Hmm. fingerstyle iya. Ayo Mas, silakan Mas. Kita menyimak dulu. Oh, mungkin nggak usah panjang-panjang, singkatnya aja ya. Siap, siap. Jadi prinsipnya adalah bahwa memang pertama kali saya tuh sukanya karena pada gitar itu adalah memang karena dia bisa main sendirian. Itu waktu saya masih SD, kira-kira tahun 79 menjelang 80. Lalu baru tahun 81, saya pengen bisa main gitar kok bisa main sendirian. Salah satu lagu yang saya ingat itu adalah Romance di Amor waktu itu. Nah, baru kemudian tahun 81 saya les supaya bisa main gitar sendirian. Dan itu saya tanya ke teman saya yang main Romance di Amor, yang waktu itu saya lihat, dia bilang ini gitar klasik. Jadi saya ambillah les gitar klasik. Nah, dan udah dari situ saya belajar di gitar klasik Yamaha itu sampai selesai, sampai semua buku saya habiskan semua, karena memang saya suka banget gitu main gitar. Sampai semua buku habis, semua ujian habis. Intinya gitu. Di luar itu, tentu di luar buku itu saya juga belajar mendengarkan musik yang di luar buku pelajaran. Dan semuanya juga saya senang dengerin macam-macam ya, nggak supaya nggak cuma monoton hanya satu jenis musik saja. Coba dengerin segala macam musik dan kemudian coba pindahin ke gitar dengan memakai teknik-teknik yang sudah dipelajari dari buku-buku pelajaran tadi. Sebetulnya ini itu aja sih yang sudah saya buku pelajaran, ada yang dari sumber-sumber musik yang sehari-hari yang saya dengar, yang saat itu ada. Kurang lebih seperti itu intinya. Oh, Dan siap. kemudian, ya, itu. Mas, Apa lagi? oke. Gampang simpel, Mas. Kan Mas waktu Mm, belajar di kursus itu kan bukan seperti mm, di sekolah musik atau kuliah, contohnya lah ISI atau IKJ gitu kan Mas ya? ya, bukan kuliah, ya, bukan. Ya. Mm, Pertanyaanku bagaimana Mas bisa mengcombine permainan Mas itu? Tadi kan belajar katanya cuma dari buku dan denger lagu. oh, Nah, terus Mas ya. bagaimana cara mengcombine permainan fingerstyle yang sangat menurutku aku gara-gara Mas inilah yang aku jadi main fingerstyle. Iya, iya, memang pada waktu itu karena awalnya dari lomba dulu. Lomba. Jadi tahun 1982 itu saya ikut lomba Yamaha Festival Gitar Indonesia. Itu 1982. Saya SMA kelas 1 itu. Dan itu memang rutin diadakan setiap tahun pada masa itu ya oleh Yamaha Musik ke kompetisi gitar nasional. Nah, itu mereka ada dua kategori. Satu pure atau murni gitar klasik. Jadi musik naskah, musik yang mereka main dari naskah komposer-komposer zaman dulu untuk dilombakan, mereka main. Lalu ada kategori yang kedua yaitu yang mereka sebut dengan bagian non klasik. Nah, non klasik ini bebas. Benar-benar mau main dangdut, mau main keroncong, mau main apa aja campur aduk atau klasik dicampur dangdut apa aransemennya diserahkan pada si peserta lombanya. Nah, saya lebih tertarik ikut yang bagian yang non klasik itu. Satu karena saya itu agak apa ya latihan itu kurang tekun saya kalau latihan klasik itu karena latihan klasik itu berat sekali Iya, harus iya, iya. benar detail not per notnya masih dinamiknya harus nggak apa beda apa artikulasi wah rumit lah pokoknya rumit tapi kalau ini kan saya main bebas saya mau main lagu Ayam dan Lapeh misalnya lagu Minang ya kan nah itu tahun 82 itulah saya mulai main lagu Ayam dan Lapeh untuk lomba nggak menang sih waktu itu masuk final aja pertama kali itu tahun 98 nah itulah awalnya ketika saya mulai mengetahui bahwa teknik yang dipakai dalam pelajaran itu bisa juga dipakai untuk memainkan lagu-lagu yang di luar buku pelajaran. Jadi lagu-lagu yang ada di
sekitar kita, bisa lagu daerah, bisa lagu pop gitu. Siap, siap, siap. Mas Jubing, apa namanya? Mas Jubing juara Yamaha berapa kali? Gak Nggak enak. kebagian orang. Eh, Aduh. eh, 6 empat kali. kali sih. 4 ya, Mas ya? Empat. Terus abis juara itu ada yang ke Asia gitu kan, Mas? Iya, Asia Tenggara, Hong Kong. Di Hong Kong waktu Mas itu. juara Jadi juga lagi. mereka, eh, waktu itu tahun 84 ya, 84. Jadi saya mewakili Indonesia ke Hong Kong untuk yang tingkat Juara Asia pula. Tenggara. Juara pula. Runner up, runner up, runner Oh, up. runner up. Juara, Mas. Runner up itu juara, Mas. Ya, juara dua. Juaranya Iya. juara pertama mereka. Siap, First siap. grand prize-nya. Mas, biar teman-teman tahu, Mas, gitar yang Mas pakai, terus senar apa, Mas? Senarnya, Mas? Tensionnya, Mas. Senarnya Mereknya. tensionnya. Oh, tensionnya. Normal tension. Oke, number tension. Normal. Gitarnya apa, Mas? Yamaha, NCX. Yamaha. NCX. NCX itu yang, jadi dia nilon, gitar klasik, tapi dia ada cutaway-nya, dan dia bisa dicolok. Jadi dia ada preamp, bisa kita untuk manggung. Karena saya banyak sekali main di tempat-tempat yang ramai banget ya, di panggung-panggung yang orang kayak di mall atau di pameran-pameran. Sehingga kalau pakai mikrofon todong agak riskan. Satu suara semua akan masuk, terus juga feedback, pasti akan feedback. Nggak mungkin volume kalau digedein untuk nyaingin suara itu, nggak feedback. Tapi kalau pakai ini saya aman, saya tinggal nyolokin, saya mau gedein apapun. Selama ini sih relatif nggak pernah ada masalah dengan feedback. Gitu. Intinya cuma itu aja sih, karena kenapa saya pakai gitar seperti ini. Kecuali kalau kita main konser dalam ruangan ya. Kalau konser dalam ruangan, mungkin saya prefer yang gitar klasik, yang benar-benar gitar klasik. Gitu. Oke. Mas, mumpung tadi pegang gitar, Mas, please mainin racun Mas waktu itu ke aku adalah lagunya Mission Impossible, Mas. Sedikit aja, Mas. Itu tahun 92 itu. 92 betul. Ya? 95, Mas. 92. Benar nggak sih? Kira-kira 92 ya? 95 kayaknya. 95 ya? 95. Dikit aja, Mas. Dulu. Ya. Oke. Bravo! Wah, keren banget. Inilah salah teman-teman semuanya yang hadir nonton di Mas Jubing ini. Lagu inilah yang bikin gue, apa ya namanya ya, kok bisa gitar main kayak gitu? Ya, padahal ini sebenarnya basicnya teknik classical gitar semua. Oke, Mas. Pertanyaan sesuai tema kita malam ini, Mas. Dari semua rangkaian Mas ya, apa namanya, kalau kita bilang Indonesianya ngulik fingerstyle itu inspirasi musiknya apa, Mas? Dari mana? Kalau aku dengar dari tadi berulang-ulang, kemarin juga aku dengar, kemarinnya lagi aku dengar, Mas salah satu lagu Hujan Fantasi itu banyak banget yang influence Mas itu dicampur dan tapi enak banget. Coba, Mas. Ya, oke. Ya, tetap pada akhirnya semua apa hasil kita, kreatif kita sebagai musisi itu selalu bersumber pada apa yang sudah pernah kita dengar. Jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu karya, ini ngomongin musik nih ya, tanpa kita pernah karya-karya yang lain dulu itu sebelumnya. Ya. Jadi apa yang saya lakukan pada aransemen, misalnya kayak Hujan Fantasi, itu juga semuanya adalah hasil dari saya mendengarkan musik sebelum-sebelumnya. Jadi
tidak ada yang orisinal sebetulnya dalam hal kita bilang, oh ini baru ya, enggak juga. Karena itu sebetulnya semua udah ada dalam musik-musik sebelumnya yang ada dalam Hujan Fantasi itu. Baik itu harmoni, baik itu chord, baik itu stylenya, maupun teknik permainan, itu semuanya sudah ada sebelum saya. Sebelum Hujan Fantasi ada, sudah ada dulu semuanya. Hanya saya menyimpan itu dalam kepala dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk outputnya adalah satu karya, salah satunya adalah Hujan Fantasi itu. Kurang lebih seperti itu. Mas, di Hujan Fantasi itu ada influence dari User Wolf, Mas. Kenapa? Karya User Instrumen Wolf. kenapa? Nikita Kotsin. Di Hujan Fantasi itu. Yang sebelah mana? Kayaknya ada yang tengah-tengah gitu. Ini kayak dahsyat banget. Jadi dimasukin ke situ kayak, wow, jadi lebar gitu. Keren banget, Mas. Saya malah nggak perhatiin malah. Itu karena udah di sini kan. Iya, makanya kadang-kadang kalau Waltz ya. Kalau Waltz nggak ada ya Waltz ya. Saat ini. User Waltz. User Waltz-nya Koskin kan. Tapi saya nggak merasa ada yang ini ya. Ini bukan tadi barusan. Coba. Yang di minor itu bukan. Iya, minornya. Iya. Iya. Iya, benar. Tapi kan ini kalau kita mungkin lebih ada satu lagu. Ini lebih mirip satu lagu yang lain, karya komposer Rusia juga sih, tapi bukan Koskin. Ada yang lebih mirip sama ini. Cuma saya lupa apa gitu, karena sudah sering mendengar. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin lagu, bikin komposisi fingerstyle itu, kita nggak tahu lagu siapa, pokoknya yang ada terekam aja kita keluarin gitu kira-kira, Mas ya. Ada di bawah sadar kita kan, yang udah kita dengerin selama ini gitu. Iya, baik. Mas, pengertian fingerstyle sendiri apa sih, Mas? Ya itu istilah itu baru muncul ya, baru itu istilah yang relatif baru kan. Pada masa saya dulu ikut lomba itu sampai tahun 90 akhir, mungkin awal 2000-an. Terus saya sebenarnya di Amerika itu udah lazim dari tahun 50-an yaitu finger picking style sebetulnya. Finger picking itu artinya ya jari yang memetik. Nah, itu untuk membedakan dengan plectrum picking style yang pakai plectrum atau pakai pick gitu ya, alat itu. Nah, finger picking ini sebetulnya banyak dipakai di awalnya tentu gitar klasik ya, gitar Eropa gitu, tradisi musik Eropa. Tapi kemudian karena orang Eropa juga mengkolonisasi Amerika, jadi ya akhirnya pindah ke Amerika juga. Makanya kita lihat di musik-musik country Amerika itu juga mereka awalnya kemudian juga finger picking itu untuk mengiringi kan mereka. Ini finger picking juga. Kayak misalnya lagu apa yang sering dipamerin sama Tommy Emmanuel itu, Freight Train. Ya. Ya. Itu kan itu dari country musik kan awalnya kan. Nah kemudian setelah mereka mengiringi, mereka bisa main solo juga gitarisnya, dan kemudian muncul bintang-bintang gitaris dari kalangan musik country. Salah satunya adalah Chet Atkins. Ya. Chet Atkins ini yang menurut saya salah satu tokoh yang mendobrak bahwa gitaris itu nggak cuma sebagai pengiring, tapi juga bisa main sendirian solo. Untuk yang dia ya, yang musik country itu Chet Atkins. Lalu ada juga kalau yang dari classical gitar Andre ya, yang derajatnya gitaris itu bukan cuma pengamen yang cuma ngiringin orang nyanyi, tapi menjadi satu instrumen solo di panggung-panggung konser yang terhormat setara dengan piano maupun biola maupun cello dan sebagainya. Lalu di panggung yang lain ada flamenco juga. Gitaris flamenco juga awalnya mereka lebih banyak untuk akompanimen penyanyi dan penari ya. Jadi makanya mereka banyak sekali main strumming untuk
mengiringi, dan zaman itu belum ada listrik, jadi mereka main di lapangan ya, petikannya. Karena nggak bisa, supaya semua orang yang ada di lapangan itu yang nonton di outdoor bisa mendengar, kalau mungkin. Kita berarti tradisi flamenco tekniknya itu, metiknya harus keras gitu. Nah itu dari flamenco juga muncul gitaris-gitaris solo juga kan, kayak Juan Martin, ya, kemudian Paco Peña, Paco de Lucia, ya. Jadi dari masing-masing dunia semesta gitar yang menggunakan jari ini tadi, itu ada yang dari klasikal atau kita sebutnya musik barat ya, musik barat yang memang tradisi musik barat, dan kemudian flamenco yang tercampur dengan dari timur, kemudian juga ada tadi yang musik koloni tadi Amerika, dan semuanya punya tradisi memetik seni bermain gitar dengan finger picking. Oke, dari Mas. situ nanti lahir gitaris-gitaris yang lain yang kemudian mainnya dengan teknik yang sama seperti itu tadi. Siap. Oke, Mas, gitu. Aku perhatikan gitu, maksudnya mengikuti selalu perkembangan Mas Jubing. Mas Jubing nggak pernah, jarang dan sangat susah untuk lihat Mas Jubing main gitar steel. Nggak pernah. Pernah sih nyoba waktu itu di album yang kedua waktu itu, yang album Hujan Fantasi malah. Album Hujan Fantasi itu ada lagu, saya main lagunya Sting yang Every Breath You Take ya. Ya. Itu tapi pakai gitar string. Tapi itu eksperimen saya aja sebetulnya, pengen nyoba aja. Tapi ternyata saya nggak cocok. Saya nggak merasa cocok dengan gitar string. Ada harus kita sebagai apa namanya ya, gitaris lah, taruhlah gitaris. Aku sangat setuju yang pendapat Mas tadi bahwa kalau kita udah tahu kita mainnya di nylon, yuk main nylon, kita kuasain bener, terus kita main steel, kita juga harus kuasain. Menurut Mas gitu, atau kalau gitaris ya bisa aja kayak penyanyi, lo harus bisa jadi dangdut, lo bisa jadi enggak juga kan gitu. Enggak ada batasan yang fix soal seperti itu ya. Contohnya misalnya Lee Ray Turner ya. Lee Ray Turner dia main akustiknya juga bagus, tapi dia main elektriknya juga bagus juga. Jadi dia balance gitu. Kalau di Indonesia ada Tohpati misalnya, ya. Mas Tohpati itu dia main ininya bagus, main akustiknya dia bagus, nylonnya bagus, main elektriknya juga gila. Jadi itu lebih soal personal sih menurut saya. Ada orang yang memang dia bisa pengen dan tahu dan bisa menguasai semuanya. Ada juga yang memang kalau saya sih, saya tetap lebih senang suara nylon string. Nggak tahu secara personal itu suara itu menimbulkan mungkin kenyamanan batin buat saya mendengarkan yang lebih dibanding dengan jenis senar yang lainnya. Gitu. Mas, inspirasi terbesar dalam Mas bermain gitar, kalau bisa dibilang orangnya siapa aja? Kalau aku pribadi dulu sebelum ada Mas Jubing, aku taunya waktu aku SD ada namanya. Oh, enggak lah, si Chen Li itu dia bukan orang Indonesia, dia orang kelahiran Indonesia, tapi dia tinggal di Jerman. Suatu saat dia pulang, dia bikin partitur itu terus dijual, tapi dia nggak pernah balik ke Indonesia lagi. Enggak, itu Mas dia hanya ya guru saya pasti, Pak Hartono namanya, almarhum. Guru saya di Semarang, karena saya dulu kan belajar di Semarang pertama kali. Itu dia yang membimbing saya dari nol sampai dapat kredit dengannya Pak Hartono almarhum. Dan ini bukan hanya belajar klasik, lama juga ya, sampai grade 5 ya Mas? Saya di SMA udah grade 5, lulus SMA. Jadi tahun 84. Iya, tahun 84 menjelang 85 itu ujian. Kita masih bareng sama FTS, bareng sama ujian SMA, tuh saya ingat itu. Oke, Mas kasih kalau bercandanya gini Mas, kalau gue dulu bercandanya banyakin nongkrong daripada lo latihan. Gini, kalau kita musisi mau mengambil jalur sebagai musisi, mau hidup sebagai
musisi, menurut saya dua-duanya penting. Nongkrong tuh harus Mas ya. Kita 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 nggak bisa hanya di kamar sendirian latihan sampai tapi tidak gaul. Tapi kita bisa gaul doang, nongkrong doang, tapi nggak latihan nggak mungkin juga. Jadi harus seimbang dua-duanya, gitu. Ya, benar-benar itu. Jadi kalau misalkan kita cuma latihan doang, terus jarang nongkrong, orang juga nggak tahu kali Mas. Iya, di kamar melulu gitu kan. Oke, kita jawab ini Mas sebentar Mas. Halo Mas Jubing, salam harap. Pertanyaan-pertanyaan itu ya. Banyak tuh, sebentar kita lihat dulu pertanyaannya. Saya dulu ya. Saya agak susah pakai ya. kacamata di sini. Siap. Itu katanya setuju tadi istilah baru apa namanya? Fingerstyle tadi. Terus Mas Jubing kita main lagu Hujan Fantasi. Halo Om. Oke, halo juga dari Stupid Gitar. Waduh, Stupid Gitar, Mas. Mas Jubing, terlalu sering menggunakan not balok itu bagus apa enggak, Mas? Ini dari Frank Kui. Menggunakan apa? Sorry. Ya, Mas. Menggunakan sering apa? Menggunakan tab daripada not balok itu bagus atau enggak? Oh, ya. Oh, not balok ini. Jadi begini ya, tab dan ataupun not balok itu hanyalah sarana kasih. Kalau teman-teman yang punya komputer atau Bluetooth, nah, tab atau notasi Bluetooth dari si pembuat musik ke pemain musiknya. Medium aja untuk menyampaikan ide yang ada itu. Nah, cara menyampaikan ide dari otak si komposer ulang sampai kita apa bisa juga. Sama dengerin juga, ngulik pakai kuping doang. Zaman saya dulu ngulik pakai kuping juga, pakai kaset dulu. Kan diputer, dengerin, diputer balik lagi, dengerin lagi sampai apa posisinya. Oh, kayaknya chordnya di sini deh. Oh enggak, pas ada suara begini ternyata tidak gitu kan. Jadi itu cara kita untuk mentransfer gagasan atau musik yang ada di kepala sang pencipta musik dan sang musisi yang ingin memainkan karya itu. Tapi mana yang lebih bagus? Menurut saya semua sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau tab dan notasi, mana yang lebih bagus? Saya cenderung sebaiknya tetap bisa baca notasi. Kenapa? Notasi berarti itu adalah standar musik notation. Kita baca nanti karya untuk biola, bisa baca untuk karya untuk piano bisa kita baca juga. Tapi kalau tab itu hanya untuk gitar. Dunianya hanya dunia gitaris, tablatur itu sempit. Jadi kita kalau hanya bisa baca tablatur, kita nggak bisa baca karya untuk biola atau karya untuk piano atau karya untuk cello. Itu di satu sisi. Kalau kita mau bikin karya pun juga sama. Kalau kita hanya bisa bikinnya dalam bentuk tab, yang bisa baca cuma gitaris doang. Ya. Tapi kalau saya bisa bikin notasi musik, saya tulis dalam bentuk notasi musik standar, itu pianis, ya, main biola. Ya, bisa main. Atau alat musik yang lainnya. Bisa memainkan karya saya itu. Dan itu sudah terbukti. Kalau search di YouTube lagu saya, ada pianis, ada pemain biola yang memainkan karya-karya saya. Karena saya ada notasi musiknya. Gitu. Siap. Begitu ceritanya. Siap. Mas, jadi berarti sambungnya adalah, nah ini nyambung dari baca tab dan not tadi. Pertanyaannya dari teman kita tadi. Hai Rita, salam kenal. Halo Mas, gimana Mas? Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya apa? Sambung, perlu nggak kursus musik? Oke. Relatif ya, karena tergantung kebutuhan kita apa gitu.
Kenapa saya dulu kursus? Karena saya pengen bisa seperti teman saya main Romance di Amor. Memang nggak bisa kalau nggak pakai kursus, langsung aja belajar Romance di Amor sama dia, gitu kan? Nah, tapi kan akhirnya saya dapetnya kalau saya cuma belajar sama dia, akhirnya saya cuma bisa main Romance di Amor doang, nggak bisa main yang lain-lainnya lagi, ya kan? Tapi saya berkursus karena saya ingin saya tahu ada step by stepnya, ada perkembangan taraf-taraf kita belajarnya, ada bukunya, ada ujian-ujiannya, dan saya ingin mencapai ada satu titik di mana dan guru kan tentu perlu ada sertifikat. Nah, sertifikat hanya bisa didapat kalau kita lulus dulu semua ujian-ujian itu tadi. Itu salah satu motivasi saya ikut kursus dulu. Tapi kalau untuk menjadi musisi, apakah harus ikut kursus? Enggak juga. Banyak sekali contoh musisi yang tidak pernah ikut kursus musik ataupun tidak pernah bisa baca notasi, apalagi baca tab atau baca apapun. Tapi mereka sukses sebagai musisi. Itu contohnya banyak sekali. Hanya saja orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat langka. Jadi teman-teman mungkin harus paham juga. Oh, saya pengen seperti siapa? Iwan Fals misalnya. Oh, Iwan Fals itu memang pernah les musik di Yamaha? Nggak pernah. Dia dari pengamen gitu kan. Dia anak seni rupa, Mas. Kalau kita seni rupa malah ya, lebih ini lagi kan. Seni rupa. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat perjuangannya dia dari bawah ya sampai ke atas itu nggak main-main gitu, nggak semua orang bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang kita udah jelas, tapi ada juga kita yang nggak jelas, tapi kita punya tekad yang kuat, kita bisa mencapai ke sana. Jadi saya percaya ada semacam keseimbangan ya, antara orang yang sangat berbakat ya dengan orang yang kurang berbakat. Itu mungkin bisa mencapai titik yang sama bila orang yang kurang berbakat ini dia juga misalnya dia belajar pada guru yang benar gitu. Tidak belajar sendirian ya, nyasar-nyasar sendiri enggak. Nah, saya termasuk orang yang kurang berbakat sebetulnya. Karena itu saya perlu ada guru yang membimbing saya dari awal. Seandainya saya nggak ada guru, mungkin saya juga nggak akan bisa sampai seperti sekarang juga gitu. Nggak berbakat aja kayak gini. Ya, tapi itu serius, saya benar. Ada teman-teman saya di sekolah dulu ya, zaman saya masih SMA, SMP, teman-teman saya itu ada yang lebih jago dari saya, meskipun sama-sama usianya dan mereka nggak kursus, tapi mereka main gitarnya lebih jago dari saya saat itu loh, ya saat itu. Dan itu menurut saya ini orang bakat banget gitu. Dan saya nggak bisa seperti mereka, maka itu saya ikut kursus. Itu saya ngalamin, ada teman-teman saya yang bisa bikin aransemen, bisa bikin aransemen band tuh dia sampai tulis gitu. Padahal dia nggak ada pendidikan yang khusus soal itu. Nah, itu bakat menurut saya. Ada orang-orang yang gifted ya, dikaruniai. Oke. Ada pertanyaan Mas Jubing, cara mudah menghafal semua nada di fretboard. Gimana, Mas? Itu belajarnya sama Risa aja itu. Iya, ini panjang soalnya harus dijawabnya. Malah masih dari Rita. Terus terima kasih Mas yang sudah dijawab. Mas Jubing, kalau mau aransemen dari not sederhana menjadi sebuah aransemen yang bagus, apa saja tahapannya, Mas? Wah, ini juga agak panjang ya. Pendekin aja, Mas. Kita mesti paham dulu melihat contoh aja. Kalau saya sih gampang gitu. Selama ini saya belajar selalu melihat contoh. Lihat aja contoh yang sudah ada. Lalu kita kenalin kenapa dia bisa jadi panjang atau bisa jadi bagus, itu caranya bagaimana. Pertama pasti harus ada intronya dulu ya, ada introduction, terus masuk ke lagu aslinya, terus nanti mungkin ada variasi dari lagunya, mungkin lagu asli dimunculkan lagi, terus ada closing atau coda ya, tutup. Nah, anatomi itu aja, kita bikin dulu, belajar dari bikin dalam bentuk anatomi yang seperti itu tadi dulu aja, nggak usah mikir yang ruwet-ruwet. Chord yang apa adanya aslinya aja. Oke. Iramanya yang aslinya dulu aja. Kalau itu kita udah fasih, baru kita nanti mikir chordnya mau kita belokin atau iramanya mau kita bikin yang beda. Kurang lebih seperti itu. Siap, terima kasih. Mas, pertanyaan kawan-kawan semuanya yang ikut live ini, Mas Jubing ini saya perhatikan banyak sekali fingerstyle yang dimainkannya itu mengambil kalau di klasik itu namanya barok. Barok itu walking bass, polyphonics.
Itu gila Mas, susah loh Mas. Hmm. Nah, ada Ya, juga pertanyaan sebetulnya di bawah sini, Mas, gimana walking bass? Ah, coba Mas. nah, ya itu sebetulnya musik barok itu kalau karena saya nggak pernah kuliah musik ya, tapi saya mengamatin aja gitu bahwa musik barok itu sebetulnya adalah fondasi dari semua musik barat ya, dalam tanda petik barat yang kita kenal sekarang ini. Sekarang kita sebutin aja semua grup musik yang ada di Indonesia ini, pasti semua kalau kita kaji analisa musiknya, pasti ada terkait akarnya ke musik barok, pasti dah, nggak mungkin enggak ya. Itu kita Dan ngomongin musik yang musik industri, musik pop. barok itu susah loh Mas. Terus, Aku capek kadang-kadang tuh main lagu barok itu. Nah, penerapan beberapa karya nah, Mas, aransemen Mas untuk walking bass ini, terus nah, fingerstyle-nya itu tuh enak. Coba kasih contohnya Mas. apa ya? Ya contohnya kayak misalnya saya kan dulu Delman juga. senang dengerin. Ya contoh yang paling simpel aja deh. Kita sering main, kita sebagai murid gitar. Kan itu kan sering banget kita dengarkan. Bassnya turun, terus tapi melodinya naik, digabung. Nah itu contoh. Ini saya udah dapat ilmu dari dia nih. Saya bisa bass turun, melodi naik. Terus, nah melodi turun, bassnya naik. Jadi Polyphonic. gitu. Kontrapung Mas. Itu yang saya amati. Kontrapung ya. Ya. Nah itu belajarnya saya cuma dari situ aja, dari apa Bach gitu, terutama Bach ya. Bach juga misalnya itu kan dia, ya itu kan Ya. notnya itu, ya. Iya. Itu Bach kan. Ini di Ya, 998 itu kan ada. Dan banyak sekali contoh-contoh dari musik-musik zaman barok ya, Vivaldi, Handel, George Frederick Handel, itu yang memang sampai sekarang harmoninya masih terpakai sampai sekarang oleh grup-grup musik zaman sekarang. Siap. Mas, seru banget ya. Yap. Mbak Rita, iya Riza udah lama gak ketemu Mbak Rita nih. Grade Yamaha itu maksudnya tingkatan ya Mas ya? Nah itu Betul. tingkatan dari Brandon JS underscore JS itu tingkatan buku 1, buku 2 istilahnya macam-macam di Yamaha-nya. Kak Jubing salam dari Balikpapan. Wih, jauh. Thank you buat sharing Mas Jubing yang mudah menghafal sudah. Oke silakan kalau mau tanya lagi Mas Jubing, kan aku pernah ngomong nih, gimana kalau kita nanti kalau sudah aman pandemi ini kita bikin konser bareng semua fingerstyle yang kira-kira menurut Mas Jubing bisa konser bareng. Setuju gak Mas? Setuju banget. Siap. Banget. Ayo guys, siapa? Udah dari generasi sekarang ini yang di bawah saya pun udah banyak yang bagus-bagus ya. Banyak. Ayo buat teman-teman IO silakan di kontak siapa aja yang bisa berpartisipasi. Kalau boleh saya sebut namanya di sini ya Mas ya. Mas Jubing, terus ada Dek Bayu Prima apa gitu dari Jogja deh kayaknya. Terus ada CNC, Malang, gitu. Ada iya, terus ada Daniel Asbun. Oh iya, banyak banget. Iya. Terus iya ada Faye dari Bandung. Ini yang agak susah ini dihubungin ini. Iya, memang nggak tahu, saya juga nggak ini sih. Oke, salam dari Palembang. Surabaya. Ya. Oke. Kalau kemarin ada pertanyaan simple. Mas, kalau abis main, terus lama nggak main, senarnya diturunin apa nggak, Mas? Gitarnya maksudnya? Di gitarnya? Senar gitar.
Katanya sih diturunin tapi cuma setengah aja, setengah tone aja. Kalau lama nggak dimainkan ya. Oh, berarti penting ya, Mas ya? Hah? Penting Enggak, diturunkan. maksudnya enggak, bukan dikendorin, enggak, cuma turun setengah aja. Tapi menurut saya sih enggak ngaruhnya apa, enggak ngaruh juga. Dan itu saya juga jarang ngalamin karena tiap hari saya main kok. Iya. Ya memang ada gitar yang nggak dipakai, tetap saya pasang senarnya, tapi tidak yang apa diturunin setengah ton tadi itunya. Iya. Jadi analisanya adalah, Mas, neck ini lebih kuat daripada senar. Ya, betul. Nah, kalau nggak jadi dipasang senar atau kendor, dia bisa melengkung nanti. ya, jadi neck ini tidak akan tertarik oleh senar ini. Yang ada senar lama yang nggak dimainkan akan putus gitu, Mas. Oh, kalau saya sih jarang sih, saya nggak pernah ngalamin terlalu lama gitar nggak dimainin sih. Terus satu lagi, Jadi, kalau gitar import ya dari Eropa, justru bukan necknya yang bengkok atau melengkung, ini yang copot, Mas, bright-nya. itu kalau nggak pernah dimainkan kan? Ya, suhu, Mas. Suhu juga. Tapi kalau kita mainkan tiap hari, mungkin nggak akan sampai seperti itu kan? Iya. Mas, mau nanya, Jadi beli gitar itu untuk dimainkan. gimana caranya mengetahui genre kita apa gitu, Mas? Yang menonjol bagi kita. Waduh, saya malah nggak kepikiran tuh genre apa? Karena yang menentukan tuh mungkin bukan kita, justru orang di luar kita gitu. Biasanya begitu ya, biasanya begitu. Dan di dunia yang sekarang ini semua makin serba terkonek dengan teknologi informasi, batas-batas yang disebut dengan genre atau style musik itu makin kabur sekarang batas-batasnya. Kita sekarang akan menemukan banyak sekali gitaris klasik yang main jazz juga, ya. Atau sebaiknya gitaris jazz ternyata main lagu klasik juga. Ada grup-grup jazz yang main lagu-lagunya Bach gitu. Atau sebaliknya ada juga pemain country, dia main klasik, atau klasik main lagu blues. Tuh komposer-komposer klasik yang modern pun sekarang gitar klasik juga udah banyak merambah ke jazz dan blues, bahkan reggae, musik etnik, tradisional, ya, musik-musik daerah. Itu mereka sekarang udah blended semua. Kadang-kadang waktu kita nonton kita udah nggak bisa menaruh dia ada di jenis musik apa gitu, nggak bisa. Karena dia main apa aja gitu. Segala macam dimainkan. Oke, guys, buat kalian semuanya, ini informasi yang penting dan jarang Mas Jubing kasih tahu, adalah ketika Mas Jubing ikut festival, ya, doi main clear, tidak ada melesetnya. Gila, keren banget. Wah. Iya, Pak, ada lah pasti meleset-meleset, masa nggak ada sih? Berapa jam latihan, Mas? Kalau untuk festival ya mungkin rata-rata 3 jam tiap hari ya, kalau untuk festival ya. Tapi kalau hari-hari begini, kalau nggak ada tujuan yang spesifik, tujuan spesifik itu maksudnya kita mau ujian, atau mau konser, ya, atau mau ikut lomba, ya, itu kan tujuan yang spesifik. Itu harus lebih lama waktu latihannya. Tapi kalau kita hanya untuk harian biasanya nggak, saya pribadi nggak nyampe sampai 3 jam, 4 jam gitu, nggak. Kecuali kita ngulik lagu baru. Nah, ngulik lagu baru itu bisa kayak orang kecanduan. Bisa semalam suntuk itu. Nyobain terus, aduh penasaran nggak bisa-bisa. Aduh nyobain lagi terus, sampai tahu-tahu udah terang matahari udah terang. Iya. Aduh, iya. Salam dari sebentar. Dari Katela Dea 06. Hai Pak Jubing dan Pak Riza. Mas, waktu dari Vito FRDSS. Wah, susah ya. Mas mau tanya poin apa aja yang dinilai waktu ikut lomba gitar solo? Poin-poinnya apa aja, Mas, kalau gitar? Poinnya nomor 1 adalah akurasi dulu. Ya. Akurasi ini berarti semua apa yang mau kita mainkan itu
tepat semua, ketembak semua gitu ya. Ibaratnya kalau kita lomba nembak itu tepat sasaran semua ya. Jangan mau mencet not ini kepencet not sebelahnya gitu ya. Atau mau metik tangan kanan mau metik senar yang ini kepetik senar yang sebelahnya. Nah, itu lebih ke saya menyebutnya sih kefasihan ya, kefasihan dalam hal penempatan jari dan akurasi jari baik kiri maupun kanan. Lalu yang kedua yang lebih penting menurut saya adalah musik, kualitas musiknya. Kualitas musik ini apa saja unsurnya? Ada macam-macam ya. Misalnya cara dia mengatur dinamika, ya mungkin dia ada yang main rata semua ya. Tapi ada juga dia main misalnya ada bagian lembutnya, ada bagian kerasnya. Dengan lembut kan beda. Jadi dinamik itu. Terus artikulasi. Artikulasi itu ada staccato dengan legato. Kan beda dengan staccato. Nah, itu kombinasi-kombinasi kayak begitu itu membuat musik akan jadi lebih hidup, dan itu yang membuat nilai itu bisa berbeda meskipun dia sama-sama tekniknya sama-sama setara, tapi yang satu flat, datar, yang satu dia bisa mengolah unsur-unsur tadi dalam musik itu untuk membuat musiknya lebih hidup, lebih seperti ada nyawanya gitu. Itu sih yang dua poin itu aja yang paling penting menurut saya. Siap. Oke. Om Jubing, salam dari Arya, alumni FLS 2N 2009. Blast. Waduh. Terus Pak Jubing, kalau Marcin Farzalek, dia bermain teknik apa? Kenapa dengan ini hammer? Ya Mas ya? Teknik hammer kan? Atau apa kalau di klasik apa Mas kalau begini nih? Hammering ya slur kan, slur tapi slur yang dipukul kan. Ya berarti masih kalau di ini kan hammering apa? Di klasik juga slur kan. Pakai tangan kanan ya. Jadi tangan kiri yang membunyikan slur. Istilahnya slur kalau di klasik. Betul. Tapi kalau di elektrik kan ada hammer on sama pull off kan. Hammer ini pull tarik kan. Iya. Berarti kita ini cuma nggak ada teknik di klasik itu adalah bending ya Mas ya? Halo. Putus-putus. Kenapa bending di klasik kenapa? Ada nggak? Ada di karyanya Roland Diens kan pakai bending juga. Oh iya, jadi buat informasi teman-teman, semua teknik yang di elektrik itu ada di klasik. Cuma kita harus membahas satu-satu. Jadi elektrik ini umurnya lebih muda daripada gitar akustik dan klasik itu. Ya, gitar elektrik ada setelah listrik ditemukan. Ya, betul. Sedangkan gitar ini sudah jauh lebih ada sebelum ada listrik. Iya, betul. Mas, kira-kira siapa yang mau sponsorin buat konser para gitaris fingerstyle Indonesia ini, Mas? Waduh, saya kurang tahu juga nih. Apalagi dengan masa kita semua masih fokus pada pemulihan ini ya, pemulihan ekonomi karena pandemi COVID ini ya. Tapi kita sih berdoa mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan bisa akselerasi ya, perekonomian kita bisa kembali pulih normal, dan mudah-mudahan semua kegiatan seni ini bisa kembali berkembang lagi ya, karena kita terus terang saya juga terpukul juga ya dengan situasi ini, karena semua pekerjaan atau job yang sudah itu 4 bulan ini saya udah nggak ada job sama sekali, nggak ada penghasilan, benar-benar nggak ada penghasilan karena semua berhenti. Sama. Ini hanya sekarang hanya survive, mencoba survive aja ini sekarang. Aduh, Mas Jubing udah berapa album, Mas? 5 album. Masih ada, Mas, sekarang albumnya? Album sekarang kan rata-rata mereka taruhnya di digital ya, di Spotify, di Vox. Jadi sekarang bisa carinya tinggal ketik aja Jubing, nanti keluar. Tapi kalau yang CD fisik itu udah jarang yang jual ya sekarang ya. Kecuali kalau kita mau ke Tokopedia atau Bukalapak, itu search, mungkin masih ada toko-toko CD yang jual.
gitu. Jadi Oke, guys. bisa digital, bisa juga fisik. Tolong kalian beli CD Mas Jubing sama lihat di Spotify ya, biar kita bisa bertahan. Oke kan Mas ya? Ya, sama YouTube, Oke. YouTube juga ada. Oh ya, YouTube juga ada, iya. Mas, kasih permainan sedikit Mas, kira-kira lagu apa yang akan dimainkan Mas, biar kita semua menyimak Mas. Apa, ini aja deh ya. Ini kemarin saya barusan upload di YouTube, gara-gara saya, katanya tahun ini adalah 250 tahunnya Beethoven. Beethoven tahun ini Desember, nanti ulang tahun ke-250. Ada peringatannya kan. Nah, ini saya mainkan lagu Für Alice. Für Alice ini salah satu lagunya Beethoven yang paling terkenal untuk piano aslinya. Tapi saya mainkan di gitar ya. Mas, itu boleh nggak Mas? Apa nanti ditangkap polisi Mas? Ya enggak lah. Ini kan udah lagu lama banget. Jadi boleh guys, kalau kita mau aransemen versi kita sendiri dalam sebuah lagu, yang penting notnya jangan diganti gitu kan Mas? Nah, kalau notnya diganti jadi lagu lain nanti. Nah, tuh guys. Jadi kita mau bahas versi kita sendiri masing-masing bebas gitu. Mas, kemarin juga aku sering banget dengerin lagu-lagu Mas itu, aransemen dari Mas itu, Hujan Fantasi, Derman, semuanya Mas upload aku denger, pokoknya aku ikutin terus. Jadi salah satu yang dahsyat itu tadi Mas, polifonik, bass, running bassnya, pokoknya serba banyak ke arah baroknya. Apakah Mas pencinta barok ya? Ya mungkin saya nggak menyadari sampai seperti itu sih. Cuma mungkin apa yang ada di bawah sadar aja ya. Siap. Mas, kasih masukan lagi Mas. Apa Mas buat para pencinta gitar, kritikus gitar, pengamat gitar, untuk support para gitaris yang benar-benar berusaha untuk menjadi sebuah profesi di gitar ini Mas. Ya, yang nomor satu tentu kreativitas kita ya. Kreativitas itu kan lebih ke produk. Karena kebanyakan gitaris ini suka lupa, atau nggak cuma gitaris sih, musisi yang siapapun yang belajar musik itu kadang mereka lebih terfokus pada soal teknik. Bagaimana supaya main tekniknya cepat, bagaimana supaya dibilang jago. Wah, kalau main lagu itu kan lagu gampang. Ntar dikira gue nggak bisa main lagu yang ntar gue dibilang nggak jago gitu. Jadi mereka terfokusnya lebih pada soal dibilang jago atau nggak jago. Ya, dibilang gitaris sayur atau bukan gitaris sayur atau apa. Terfokus pada takut dibilang seperti itu. Tapi mereka lupa bahwa sebetulnya orang belajar musik atau main musik itu produknya adalah musik. Jadi orang akan mendengarkan musik kita, bukan mau melihat jari kita pakai jari berapa, telunjuk atau apa, atau mentiknya pakai jari apa. Kan nggak mungkin orang dengerin CD terus dia sambil mikir terus otaknya, oh ini pakai jari ini ya, oh ini pakai jari ini ya, nggak mungkin. Ya pasti dengerin musiknya, oh enak, asik musiknya. Aduh, gua pengen nangis dengerin musiknya. Aduh, gua sampai merinding dengerin musiknya. Nah, respon seperti itulah yang menurut saya lebih ideal untuk seseorang untuk bisa menjadi musisi. Respon yang bisa mendeliver atau mengirimkan emosi kita, ya perasaan-perasaan kita dari sebuah karya kepada para audiens atau para pendengarnya. Jadi bukan sekedar pameran teknik saja. Teknik itu penting, menurut saya penting banget ya, karena untuk kita bisa mendeliver atau mengirimkan itu juga kita mesti punya kendaraan yang namanya teknik. Kalau nggak ada teknik ya kita nanti musiknya juga nggak bagus juga. Tapi jangan dibalik ya.
Jangan musik hanya apa teknik yang utama, musik belakangan. Kita harus mikir musiknya dulu. Teknik adalah cara untuk mewujudkan musik itu. Gitu. Oke. Jadi Jadi aku prioritasnya lebih ringkas, Mas. Aku ringkas, ketika kalian masih belajar, dalam posisi belajar, itu penting banget teknik. Ketika kalian ingin perform, ataupun dimanapun, di YouTube kalian mau rekam sendiri, atau di konser, atau segala macam, kita harus memikirkan outputnya. Musiknya itu output, punya output. Yang tadi Mas Jubing bilang, keren banget, gue pengen nangis. Nah, itu outputnya yang penting ya. Jadi jangan terterbalik-balik maksud Mas Jubing tuh gitu. Kira-kira begitu ya. Betul. Ya, betul. Rencana album baru lagi kapan kira-kira Om? Dari Stanley. Wah, saya belum mikir. Saya sekarang lebih senang bikin video-video aja di YouTube gitu sih. Meskipun apa, ya rencana tetap pengen bikin album ada. Cuma bikin album itu ternyata kan nggak mudah ya. Karena karya saya kalau bisa nanti album. Nah, itu. Jadi Mas Jubing, proses itu sedang yang proses. ada cewek masih muda main gitar, tapi dia main steel. Dia bisa main piano juga. Siapa namanya Mas ya? Ya endorse-nya Yamaha juga Mas. Oh, si Josephine. Josephine itu murid Mas Jubing ya? Bukan. Dia murid Yamaha juga, tapi dia kan dia baru lah, itu relatif baru lah. Dia main gitar, tapi bukan main steel. Dia belajar juga Mas? Setahu Mas. Dia basicnya classical gitar. Dia lesnya gitar klasik. Ya, dia punya sertifikat gitar klasik. Cuma dia, seperti saya bilang tadi kan, dia punya minat ke situ gitu. Dia lebih ke sana ya Mas ya? Makanya dia belajar steel string. Oke, jadi kita kan bisa lihat tuh Mas siapa aja yang secara kasat mata kita bisa lihat. Wah, ini anak pernah belajar klasik sama gitaris yang katanya otodidak. Iya kan Mas ya? Dari kirinya ya Mas ya? Kadang-kadang nggak bisa buat jaminan juga sih. Bisa juga dia gitaris otodidak, tapi dia menemukan sumber pelajaran yang benar. Memang nggak banyak sih. Jadi ada juga gitaris yang mungkin dia nggak pernah les secara formal dengan guru, tapi dia mungkin rajin ngamatin video-video di YouTube. Kan banyak tuh video-video tutorial sekarang di YouTube tuh, gitar klasik juga banyak banget. Nah, dia bisa kan belajar, jarinya yang benar harus begini, nggak boleh mengkang, tapi dia harus rapat, dekat dengan fret. Itu juga pelajaran-pelajaran di YouTube-nya juga ada. Jadi sekarang ini zamannya memang udah beda sama zaman kita dulu. Semua bisa dapat fotokopian karya bagus saja ngumpet-ngumpet Mas. Banget kan? Iya, Mas. Halo, jadi apa namanya? Kalau kita mau belajar, aku kurang setuju juga Mas bahasa otodidak tadi itu Mas. Otodidak itu kayak lo tinggal di hutan nggak ada internet gitu. Ya pada akhirnya nggak ada yang namanya otodidak karena dia pasti ada sumber yang dia pakai kan. Betul. Pasti ada sumber yang dia pakai. Nggak mungkin dia tiba-tiba dapat wahyu, cuing langsung bisa gitu, nggak mungkin. Pasti dia belajar pada seseorang. Gitu. Pasti dia belajar, dia tidak ketemu langsung dengan orang itu, tapi dia misalnya dia lihat baca buku atau nonton videonya, pasti ada gurunya gitu. Nggak ada yang otodidak benar tuh, nggak ada. Oke Mas, penutup Mas, ini udah mau habis Mas. Silakan Mas buat Mas Jubing Kristianto, gitaris Indonesia, silakan mau main atau apa silakan Mas. Jangan semangat.